Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi kejujuran, yakni mempertahankan kejujuran sebagai cermin pribadi seorang muslim. Materi ini penting karena kita butuh generasi muda seperti kalian yang jujur, yang amanah, yang bisa memimpin bangsa ini dengan kejujurannya, sehingga bangsa ini bisa maju. Kenapa? Karena sekarang ini Indonesia dilanda dengan banyaknya kebohongan, berita hoax di mana-mana, korupsi merajalela dari tingkat atas sampai tingkat desa. Nah, dari itu kejujuran ini perlu kalian pelajari sejak dini dan kalian amalkan mulai dari sekarang. Nah, langsung saja kita membahas tentang apa itu kejujuran. Kita mungkin sering bertindak jujur, mengatakan dengan sesuai kebenaran, tapi kita belum memahami makna kejujuran itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari maknanya dulu. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab, al-kadhibu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Lalu pembagian sifat jujur itu apa saja? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, membagi sifat jujur atau benar as-sidqu sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jujur dalam niat yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jujur dalam lisan yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya, tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menempati janji termasuk jujur jenis ini juga. Yang ketiga itu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yang artinya yaitu jujur dalam perbuatan atau amal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya. Sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, Rasulullah selalu jujur, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau jujur. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun dalil-dalil di dalam hadis yang berisi tentang perintah bagi kita untuk berperilaku jujur. Salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Madinah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 ya, juga menjelaskan tentang berlaku jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Jujur sendiri merupakan perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan Rasulullah SAW, sehingga separuh gelar nabi akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Misalnya nih, sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi ke manapun. Yang ketiga, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang keempat, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang keenam, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, dan seterusnya. Silahkan bisa kalian ambil contoh manapun dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berperilaku jujur. Semoga itu semua bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.